Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silti Ayu Rahmasari dengan NPM 195060125. Saya perwakilan dari kelompok 2 kelas 6D. Di sini saya akan membahas terkait analisis SWOT dengan bobot dan peringkat pada analisis, kuadran analisis, dan strategi kuadran analisis yang akan saya bahas berdasarkan pada judul rumah usaha warnet. Selanjutnya, di sini kita akan melihat seperti apa sih cara membuat tabelnya. Nah, di sini pertama-tama kita harus menuliskan faktor strategi internal, lalu menuliskan kolom bobot, peringkat, dan skor bobot. Misalnya di sini adalah kekuatan. Kekuatan yaitu memiliki izin usaha dengan bobot 0,05 dikali 3 sama dengan 0,15 150. Di sini cara menentukannya yaitu ada kalkulasinya secara khusus. Makanya dalam menentukan bobot itu tidaklah asal-asalan, akan tetapi mementingkan pada hasil dari atau kualitas pada kekuatan dari itu sendiri. Nah, di sini misalnya kita memiliki usaha lain dengan bobotnya 0,025 dengan peringkat 3, maka tinggal dikalikan saja menjadi 0,075 seperti itu. Selanjutnya, setelah kita menentukan bobotnya, maka kita tinggal menjumlahkan saja, dan setelah itu skor bobot bisa dijumlahkan juga. Dan untuk peringkat atau rating ini tidak bisa dijumlahkan dikarenakan peringkat itu adalah penentuan posisi manakah yang seharusnya digambarkan dari masing-masing komponennya gitu. Nah, di sini ada kelemahan. Tentunya kelemahan misalnya kita memberikan bobot pada karyawan yang sulit dipercaya yaitu 0,10. Tentunya hasil dari 0,10 itu berdasarkan perhitungan yang memang sudah matang dan kesepakatannya pun sudah diperkirakan, sehingga kita memberikan peringkat kedua, dan dari hasil 0,10 itu tinggal dikalikan dengan 2 menjadi 0,200 seperti itu. Jadi untuk bobot ini sendiri disesuaikan dengan orang yang menuliskannya gitu. Seperti itu. Lalu selanjutnya di sini ada faktor strategi internal. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasannya faktor strategi internal ini memiliki peluang misalnya di sini ada adanya dukungan dari PT Telkom, atau yang dimana kita ketahui di sini memiliki bobot 0,03 dengan peringkat ketiga. Nah, dengan skor pembobotan itu sendiri tinggal dikalikan dengan bobot dan peringkatnya. Seperti itu. Lalu jangan lupa juga untuk menjumlahkan bobot itu sendiri dan skor bobotnya. Lalu di sini ada ancaman atau threats. Nah, munculnya bisnis sejenis ini, misalnya di sini kita berikan skor bobot 0,25, peringkat 1 pada dengan jumlah skor bobotnya yaitu 0,25 seperti itu. Dan jangan lupa jika semuanya sudah ditulis, maka kita tinggal mencantumkan total dari skornya, dari bobot ataupun dari skor bobotnya itu sendiri. Seperti itu. Nah, lalu apa aja sih yang menjadikan tentunya faktor-faktor yang sudah menjadi satu kekuatan serta kelemahan perusahaan ada dalam satu kolom. Nah, cara memberi bobot pada masing-masing faktor tersebut dengan skala mulai dari 1,0 yang paling penting sampai dengan 0,0 atau tidak penting. Nah, mengapa demikian? Hal tersebut berdasarkan dengan pengaruh faktor-faktor yang sudah dipertimbangkan terhadap posisi strategis dalam suatu perusahaan pada pengorganisasiannya. Nah, semua bobot tersebut dijumlahkan tidak boleh melebihi skor total 1,00. Nah, tentunya hal tersebut berdasarkan pertimbangan yang cukup matang ya. Nah, selanjutnya di sini ada hitung rating, atau dalam kolom ketiga itu untuk masing-masing faktor
dengan memberikan skala mulai dari 4 atau outstanding sampai dengan 1 atau poor. Nah, berdasarkan pengaruh faktor yang bersifat positif, semua variabel yang masuk ke dalam kategori kekuatan diberi nilai dari +1 sampai dengan +4 atau sangat baik. Nah, faktor pembobotan itu pada kolom keempat di sini masing-masing diisi dengan hasil perkalian dari bobot dan kolom 2 dengan rating pada kolom 3, seperti itu. Selanjutnya, susunlah dalam kolom 1 sampai dengan 10 peluang dan ancaman. Lalu, jangan lupa juga beri bobot masing-masing faktor dalam kolom kedua, misalnya mulai dari 1,0 atau sangat penting sampai dengan 0,0 atau tidak penting. Ingat, jumlah angka bobot untuk peluang dan ancaman secara keseluruhan itu berjumlahkan 1. Jadi tidak boleh melebihi 1 ya secara keseluruhannya. Lalu di sini ada hitung rating dalam kolom ketiga untuk masing-masing faktor dengan memberikan skala mulai dari 4 outstanding sampai dengan 1 atau poor. Nah, pemberian nilai rating ini bukan secara cuma-cuma saja, akan tetapi untuk faktor peluang yang bersifatnya positif. Nah, peluang ini yang semakin besar diberikan rating +4, tetapi jika peluangnya kecil, diberikan rating +1. Nah, pemberian nilai rating ancaman adalah kebalikannya. Jadi kebalikan dari yang tadi adalah hitungan rating. Nah, misalnya jika nilai ancaman itu sangat besar, maka ratingnya adalah +1. Jika ancamannya sedikit, maka ratingnya hanya +4. Seperti itu. Lalu kalikan bobot pada kolom kedua dengan kolom ketiga atau dengan yang disebut tadi rating untuk memperoleh faktor pembobotan dan kolom keempat. Seperti itu ditulisnya. Nah, lalu di sini jika kita melihat bagaimana sih cara menentukan bobot dari dan juga rating. Nah, di sini bobot sudah ada keterangan ataupun ketentuan yang sudah dikemukakan oleh Umar pada tahun 2003 halaman 250. Ia menyatakan bahwa bobot 0,20 itu memiliki keterangan yang sangat kuat. Nah, jika kita memberikan bobot 0,15, maka di atas rata-rata. Jika kita memberikan bobot 0,10, maka itu adalah rata-rata. Dan jika kita memberikan bobot 0,05, maka itu di bawah rata-rata. Selanjutnya, bagaimana cara menentukan rating? Nah, di sini menurut Umar, misalnya, rating keempat dengan keterangan major strength. Lalu selanjutnya pada rating ketiga, minor strength. Selanjutnya, pada rating kedua, major weakness. Dan yang terakhir, pada rating pertama, yaitu disebut dengan minor weakness. Seperti itu. Nah, oke. Jadi, kesimpulannya adalah bobot dan skor bobot itu memiliki nilainya tersendiri dikarenakan memang awalnya sudah ada penentuan berdasarkan pada keterangan yang sudah saya jelaskan. Yang tadi misalnya adalah bobot 0,20 yang memiliki keterangan sangat kuat, maka kita tuliskan saja pada faktor strategi internal dengan bobot tersebut. Tapi tentunya bobot tersebut memiliki perhitungan-perhitungan lain berdasarkan orang yang memang menuliskan faktor strategi internal ini, baik itu di dalam kekuatan atau kelemahan ataupun peluang, ancaman. Nah, seperti itu. Nah, untuk peringkatnya itu sendiri disesuaikan dengan si penulis itu. Nah, tapi untuk skor bobot itu sendiri, kita mengalihkan dari hasil bobot dan peringkat sehingga menjadikan jumlah keseluruhan dari skor bobot tersebut. Nah, seperti itu. Lalu, di sini, ketika kita menuliskan faktor strategi internal pada kekuatan, itu disesuaikan dengan misalnya izin usahanya, bagaimana tempatnya, bagaimana kita memiliki usaha yang lain tidak untuk mengelola, terus bagaimana tata ruangan yang nyaman dan terjangkau dalam pengelolaan usaha itu, ataupun kemampuan karyawan sehingga kita dapat mengorganisasikan pencapaian ataupun planning yang harus kita lakukan untuk memajukan usaha itu.
Selanjutnya, di sini ada kelemahan, misalnya karyawan itu yang memang sulit dipercaya, pengelolaan tidak terkontrol ataupun, lebih seringnya, kita cuek-cuek saja gitu, atau kondisi, tegangan listriknya itu memang tidak stabil di, tempat usaha kita, ataupun kita memiliki promosi yang kurang dan manajemen keuangan yang kurang profesional, dan itu bisa kita tuliskan di kelemahan. Dan selanjutnya, untuk faktor peluang itu, misalnya adanya dukungan dari PT Telkom, misalnya, dari pihak lain, lalu adanya penawaran, kredit bank dengan bunga yang bersaing misalnya, atau misalnya berada di tempat strategis dan kita bisa menuliskan, hal-hal tersebut di peluang kolomnya. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah ancaman. Nah, ancaman itu misalnya munculnya bisnis yang sejenis oleh, para pelaku usaha pedagang yang lain misalnya. Nah, itu kita bisa, menuliskan di ancaman dikarenakan itu merupakan, suatu hal dengan jangka yang, cukup panjang dan itu kita bisa perkirakan untuk masa yang akan datang. Lalu misalnya munculnya informasi dengan situs, jadi, media, yang sudah dipromosikan itu sudah beredar di situs. Nah, hal tersebut menjadikan kita untuk terus berinovasi dan melakukan, hal-hal yang semestinya, kita lakukan untuk mengembangkan usaha dan mengorganisasikan, dengan baik gitu. Nah, karyawannya memang misalnya di sini tidak jujur, dan kita tuliskan juga di ancaman dan misalnya meningkatnya gaya hidup dengan menggunakan laptop dan WiFi misalnya. Nah, itu juga dituliskan di ancaman. Nah, dan jangan lupa juga ketika kita sudah menuliskannya, tuliskan kembali subtotal atau total dan yang terakhir adalah total skornya. Nah, seperti itu. Mungkin cukup sekian yang dapat saya jelaskan terkait pada analisis SWOT ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyaksikan video ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun ketidakpahaman saya dalam menjelaskan analisis SWOT ini. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.